Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas 1 mata kuliah praktikum IPA di SD oleh Mutiara D. Situmorang NIM 8600991927 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UP BJJ UT Palembang. Baiklah, kegiatan praktikum kali ini terdapat pada modul 2, kegiatan praktikum 1 tentang ekosistem dan kegiatan praktikum 2 tentang pencemaran lingkungan. Pembahasan yang pertama adalah tentang kegiatan praktikum 1 yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungannya atau komponen abiotik. Ekosistem berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan. Dalam kegiatan praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum pada ekosistem darat. Kegiatan praktikum kali ini dilakukan pada ekosistem darat, yaitu padang rumput yang terdapat di belakang rumah, yang dimana padang rumput tersebut didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan, komponen biotik ekosistem darat alami, dan semak-semak yang biasanya dikenal juga dengan sebutan sabana. Kegiatan praktikum kali ini dilakukan pada waktu pagi hari, di mana komponen abiotik ekosistem darat alaminya terdiri atas cahaya matahari yang cukup hangat, suhu yang hangat, air yang berasal dari sisa air hujan dan embun, tanah yang relatif kering basah, dan udara yang segar. Adapun komponen biotik ekosistem darat alami yang terdapat pada ekosistem darat sabana kali ini terdiri atas 3 komponen biotik, yaitu dari jenis tumbuhan, jenis hewan, dan pengurai. Ada beberapa jenis tumbuhan yang terdapat pada ekosistem darat kali ini. Yang pertama adalah rumput gajah mini atau Penicetum cetaceum. Yang kedua, alang-alang Imperata cylindrica. Yang ketiga, putri malu atau Mimosa pudica, Babadotan ageratum chonizoides, dan yang terakhir adalah bunga Wedelia atau Wedelia trilobata. Dari jenis hewan, ada ular atau Serpentes, ayam, Gallus domesticus, dan belalang, Achrididae. Yang terakhir adalah dari jenis pengurai. Jenis pengurai kali ini terdiri atas 2, yang pertama cacing tanah atau Lumbricus terrestris, dan yang kedua adalah jamur atau fungi. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka dibuatlah rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Berikut adalah urutan rantai makanannya. Yang pertama ada rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, ayam sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, jamur dan cacing sebagai dekomposer atau pengurai. Adapun untuk tingkat tropik komponen biotik pada ekosistem darat kali ini, yang pertama adalah rumput, yang kedua belalang, yang ketiga ayam, yang keempat ular, dan pengurainya adalah jamur dan cacing. Berikut adalah bagan piramida ekologi pada ekosistem darat. Di tingkat paling bawah ada rumput sebagai produsen, tingkat selanjutnya ada belalang sebagai konsumen primer, tingkat selanjutnya ada ayam sebagai konsumen sekunder, tingkat selanjutnya adalah ular sebagai konsumen tersier, dan di tingkatan paling puncak adalah cacing dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Baiklah, masuk pada kegiatan praktikum kedua tentang pencemaran lingkungan. Judul percobaan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pada kegiatan praktikum kali ini disediakan larutan deterjen yang diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan label kontrol atau air ledeng atau air PDAM. Setelah itu dimasukkan kacang hijau ke dalam 7 gelas yang masing-masing diberi label serupa.
Setelah itu, kacang hijau pada masing-masing gelas diberikan larutan deterjen sesuai dengan persentasenya, kecuali kontrol. Kegiatan praktikum dilakukan selama waktu 2 hari atau selama 48 jam. Di hari pertama, kacang hijau yang diberi larutan deterjen 100% terlihat berwarna coklat. Kemudian, di hari kedua, terlihat kacang hijau semakin menghitam. Dari hari pertama dan dari hari kedua, kacang hijau tidak tumbuh akar sama sekali. Pada kacang hijau dengan larutan 50% di hari pertama, kacang hijau tetap berwarna hijau. Namun, ketika masuk ke hari kedua, kacang hijau sudah berubah agak kecoklatan. Di hari pertama dan di hari kedua terlihat kacang hijau yang diberi larutan 50% tidak tumbuh akar sama sekali. Begitu juga dengan kacang hijau yang diberi larutan sebesar 25%. Di hari pertama, kacang hijau masih berwarna hijau. Ketika di hari kedua, kacang hijau beberapa di antaranya sudah berubah menjadi coklat dan terlihat tidak tumbuh akar sama sekali. Adapun pada kacang hijau yang diberi larutan deterjen sebesar 12,5%, di hari pertama kacang hijau sudah mulai tumbuh akarnya sepanjang 3 mm. Dan di hari kedua, kacang hijau sudah tumbuh akar sepanjang 2 mm. Selanjutnya adalah kacang hijau yang diberi larutan deterjen sebesar 6,25%. Pada hari pertama terlihat kacang hijau tumbuh akar sepanjang 3 mm dan pada hari kedua kacang hijau terlihat tumbuh akar sepanjang 3 mm. Dan yang terakhir adalah kacang hijau dengan label kontrol atau air biasa pada umumnya. Pada hari pertama, kacang hijau sudah tumbuh akar sepanjang 5 cm. Dan pada hari kedua, kacang hijau dengan label kontrol sudah bertambah panjang akarnya sepanjang 10 cm. Dan kacang hijau pada label kontrol perlahan mulai muncul akar kecil-kecil. Jika dibandingkan dengan label 100%, maka kacang hijau pada label kontrol lebih sehat daripada kacang hijau yang diberi larutan deterjen. Baiklah, demikianlah kegiatan praktikum untuk modul 2 kegiatan praktikum 1 tentang ekosistem darat dan kegiatan praktikum 2 tentang pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Demikianlah hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.